Suku Minahasa adalah penduduk asli yang berasal dari Semenanjung Minahasa dan menjadi suku bangsa terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Karena hal tersebutlah, orang Minahasa seringkali dikenal atau disebut sebagai orang Manado. Masyarakat dari suku Minahasa menempati beberapa wilayah seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Menurut catatan sejarah, suku Minahasa berasal dari kata Minaesai yang berarti menjadi satu. Konon suku Minahasa berasal dari penggabungan 3 kelompok suku yang terpisah, yaitu Tombulu, Tondano, dan Tulowur. Dalam keseharian masyarakat Minahasa menggunakan berbagai bahasa daerah, mulai dari bahasa Manado, Tombulu, Tonsawan, Tonsea, dan bahasa Tontemboar. Suku Minahasa dikenal sebagai suku yang berani dan tegas. Mereka tidak takut menghadapi situasi apapun, dan selalu siap dalam mengambil keputusan. Keberadaan suku Minahasa juga dipengaruhi kedatangan bangsa dari dataran Cina dan Eropa. Pada masa penjajahan, suku Minahasa mengadopsi sejumlah kebiasaan yang dibawa para pendatang dari luar dan menjadikan hal itu tradisi hingga saat ini. Baju adat suku Minahasa bernama baju kawasaran, atau yang juga disebut baju kabasaran. Bagi masyarakat, baju adat ini lekat dengan tradisi dan sikap kesatria. Pada saat ini, kawasaran sering digunakan pada kegiatan besar, berfungsi sebagai pengawal kegiatan agar tamu bisa terjaga, termasuk pesta pernikahan. Kawasaran juga dimaknai jika terjadi sebuah ancaman, maka akan muncul para pelindung negeri. Dilansir dari laman indonesia.travel, kawasaran berasal dari kata wasar, yang dalam bahasa setempat berarti ayam jantan aduan, yang sengaja dipotong jendernya agar lebih galak saat diadu. Sementara, dilansir dari laman Kemdikbud, kawasaran diartikan sebagai orang kuat, disegani, ditakuti, dan berkuasa. Baju kawasaran didominasi warna merah, lengkap dengan aksesoris yang memiliki makna tersendiri. Warna merah dari baju yang dikenakan merupakan simbol kehidupan, bukan sekedar perang. Namun para leluhur juga mempertahankan kehidupan sampai disebut pelindung negeri. Sementara bagian topi terbuat dari paruh burung oak atau burung taong atau rangkong, tanduk sapi, dan buru ayam hutan. Topi tersebut menggambarkan dunia atas, alam dewa, yang menjadi pengingat bahwa dunia hanya sementara, serta mengingatkan untuk berbuat kebaikan ke sesama, dan rela mengorbankan nyawa demi keberlangsungan banyak orang. Tengkorak kara juga dikenakan sebagai kalung untuk melengkapi busana adat tersebut. Pada zaman dahulu, tengkorak manusia atau musuh dikalungkan sebagai lambang kekuatan saat perang, namun sekarang diganti dengan tengkorak monyet. Aksesoris senjata disebut santi, yaitu pedang dengan ukuran yang panjang, juga digunakan sebagai lambang pemisah antara yang baik dan yang jahat. Selain pedang atau santi, digunakan juga properti berupa perisai atau kalung, dan tombak atau wengko. Rumah adat suku Minahasa disebut dengan rumah waluangko, atau rumah pewaris. Secara umum, rumah adat ini adalah rumah panggung, yang terdiri di atas tiang-tiang dari kayu besar yang kokoh. Di bagian tengah rumah, terdapat sebuah ruangan besar yang berukuran 5 x 8 meter. Ruangan ini difungsikan sebagai tempat menyimpan hasil panen padi, yaitu pada tong-tong besar yang terbuat dari batang pohon kayu. Di samping kiri dan kanan ruangan besar ini, masing-masing terdapat antara 6 hingga 9 bilik kecil yang didiami oleh keluarga. Pada bagian atap biasanya rumah ini menggunakan daun rumbia, di mana setiap atap berukuran 1,5 meter hingga 1,8 meter. Setiap rumah biasanya memiliki 2 buah pintu, yakni 1 pintu pada bagian depan dan 1 pada bagian belakang. Jumlah jendela berkisar antara 4 sampai 6 buah. Biasanya 2 buah jendela terletak di bagian depan, dan 4 buah jendela lainnya terdapat di samping kiri dan kanan rumah. Selain itu, rumah adat ini juga memiliki ciri-ciri unik. Salah satunya adalah dari pola dan hiasannya. Terdapat 3 motif dan hiasan yang digunakan, yaitu motif alam, motif tumbuhan, dan motif binatang. Selain itu, terdapat filosofi yang mendalam terkait dengan rumah adat suku ini. Kata waluangko sendiri berasal dari gabungan kata walih dan baleh,
yang berarti rumah untuk melakukan berbagai kegiatan bersama keluarga. Dalam bahasa Indonesia, Waluangko dapat diterjemahkan sebagai rumah pewaris. Rumah adat Waluangko tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya yang khas bagi masyarakat suku Minahasa, tetapi juga memiliki peran historis sebagai tempat kediaman bagi para pemimpin adat di masa lalu. Suku Minahasa dikenal memiliki berbagai tradisi, beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Tradisi Mapalus adalah perayaan yang dilakukan masyarakat Minahasa sebagai bentuk rasa kebersamaan dan gotong royong. Dikutip dari laman Kemendikbud, kegiatan Mapalus dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari pembukaan kebun baru, membersihkan kebun, memanen hasil pertanian, hingga membantu dalam pemasangan rumah panggung. Kegiatan Mapalus yang dilakukan oleh kelompok masyarakat beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok Mapalus yang ada pada suatu wilayah. Kegiatan Mapalus umumnya memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain, baik dalam suasana senang atau ucapan syukur atas hasil bumi, maupun dalam suasana duka atau meninggal dunia. Tradisi Toki Pintu merupakan upacara adat dalam sebuah pernikahan suku Minahasa yang memiliki arti mengetuk pintu. Tradisi Toki Pintu yang dilakukan dalam masyarakat yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan dilakukan dengan makan malam dan acara kebaktian. Dilansir dari Tribun Manado, tradisi Toki Pintu diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sepi dan sunyi. Lalu rombongan pengantin pria menghampiri kediaman mempelai wanita, dipimpin oleh seorang wali dengan membawa mas kawin. Lalu wali pihak pria akan mengetuk pintu 3 kali. Pada ketukan ketiga, pintu akan dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Setelah itu diadakan dialog dalam bahasa daerah Minahasa. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar pengantin wanita, dan baru pada ketukan ketiga pengantin wanita keluar dari kamar. Setelah itu barulah mas kawin yang dibawa diserahkan kepada perwakilan pihak pengantin wanita. Tari Kabasaran atau dikenal juga sebagai Kawasaran memiliki arti sebagai orang yang kuat, disegani, ditakuti, dan berkuasa. Tari ini merupakan tarian keprajuritan atau tarian perang dari Minahasa yang sering dilakukan oleh para prajurit pada zaman dulu. Penarinya mengenakan pakaian berwarna serba merah, tatapan matanya tajam, dan mimiknya sangar. Di tangan para penari mengeluarkan pedang atau menggenggam tombak sambil melakukan gerakan-gerakan layaknya 2 ayam jantan yang sedang bertarung. Dari mulut para penari kadang terdengar suara keras yang mengejutkan. Istilah Kabasaran sendiri merupakan perubahan dari Kawasaran. Kawasaran berasal dari kata wasar yang artinya ayam jantan aduan, yang sengaja dipotong jenggernya agar lebih galak saat diadu. Maka tak heran jika para penari Kabasaran bergerak layaknya 2 ekor ayam yang sedang bertarung. Umumnya para penarinya adalah pria. Biasanya menampilkan gerakan saling berhadap-hadapan dengan pasangan yang dipilih sendiri oleh penari. Lalu berpura-pura saling memotong dengan pedang dan menusuk dengan tombak dalam iringan langkah irama 4/4 mengikuti bunyi tambor. Karena merupakan tari perang, setiap gerakan dilakukan dengan ekspresi wajah yang ganas dan mata melotot. Para penari tidak menyanyi, tapi harus dapat mengejutkan penonton. Maka sembari bergerak, sesekali muncul teriakan dari para penari. Waruga merupakan kuburan batu kuno yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat Minahasa di masa lampau. Diperkirakan Waruga merupakan sistem pemakaman zaman Megalitikum yang berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Waruga berasal dari 2 kata dalam bahasa Tombulu. Walih yang memiliki makna rumah dan ruga yang berarti hancur atau terbongkar. Nama Waruga didasarkan juga pada bentuknya yang mirip dengan rumah penghancur jasad atau tempat untuk melakukan kremasi. Kuburan ini juga merupakan pemakaman dengan wadah kubur komunal atau dapat berisi lebih dari 1 orang. Kuburan batu Waruga tersusun dari 2 buah batu. Pada bagian atas, batunya menyerupai bubungan rumah berbentuk prisma persegi yang berfungsi sebagai penutup. Sementara bagian bawah, batunya berbentuk kotak yang berfungsi sebagai tempat jenazah bersemayam.
ketika masyarakat memasukkan jenazah ke dalam waruga, posisi jenazahnya seperti bayi yang ada dalam rahim. Masyarakat Minahasa meyakini bahwa manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam kandungan dan harus mengakhiri hidupnya dalam posisi yang sama. Dan untuk peletakan jenazah akan menghadap ke utara, karena mereka percaya bahwa nenek moyangnya berasal dari utara. Pada bagian hubungan kuburan batu ini, terdapat ukiran atau ornamen yang berfungsi sebagai penanda keluarga dan pekerjaan jenazah semasa hidupnya. Misal, jika terdapat motif gambar hewan, maka jenazah tersebut adalah seorang yang berprofesi sebagai pemburu. Dan masih banyak motif lainnya, seperti manusia berdiri, duduk tanpa busana, hingga melahirkan anak. Ada juga motif tumbuhan, motif hewan, hingga motif geometri tradisional. Selain untuk penanda dan untuk kepentingan estetika, ornamen ini merupakan representasi keyakinan masyarakat Minahasa tentang kehidupan setelah kematian. Karena hal tersebutlah, masyarakat Minahasa menganggap motif-motif ornamen tersebut sakral. Fungsi awal waruga adalah sebagai makam dan medium ritual kepercayaan animisme atau dinamisme. Namun, sekarang makam khas daerah Minahasa ini telah menjadi tempat wisata edukasi dan kebudayaan. Salam satu bangsa.